A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah tiada henti-hentinya atas begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hingga saat ini. Allah mudahkan kita untuk beramal saleh dan semoga Allah menerima amal saleh kita. Allah mudahkan kita untuk menjauhi maksiat. Allah mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk tubuh kita dan juga amalan-amalan yang bisa bermanfaat membantu orang lain, dan semua itu semoga bisa dicatat sebagai pahala ibadah bagi diri kita masing-masing. Salawat beserta salam terus kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, dan juga kepada seluruh pengikut setia beliau sampai hari kiamat nanti. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan adab masuk ke masjid. Setelah sebelumnya kita membahas tentang adab bagaimana menuju ke masjid dari rumah kita masing-masing. Dan ada satu hadis yang menjadi pusat pembicaraan kita, pusat pembahasan diskusi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu khutwatin yakhtuha ilal masjidi yuktabu lahu biha hasanatun wahidah wa yumha anhu biha sayyi'ah. Bahwa setiap langkah kaki yang dilangkahkan seseorang untuk pergi ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah langkah kaki tersebut melainkan satu langkahnya itu sebagai pengangkat derajatnya di hadapan Allah, dan satu langkah lagi adalah penghapus dosa-dosanya di masa lalu. Dan kita berharap semoga setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan untuk ke masjid itu bisa masuk ke dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana dengan hal ini kita mengerti akan satu hal, bahwa Islam begitu memudahkan umatnya untuk melaksanakan ibadah. Bahkan sampai perbuatan melangkah ke masjid, perbuatan yang mungkin nampak kecil di mata kita, tapi jika itu diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita membahas tentang adab masuk ke masjid, mungkin juga hanya akan membahas hal-hal yang terlihat sepele di mata kita, tetapi jika diniatkan maka akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal-amal yang terlihat kecil di mata manusia tetapi menjadi besar nilainya, pahalanya di hadapan Allah karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan betapa banyak amal-amal yang mungkin nampak besar di mata manusia tetapi menjadi kecil, menjadi rendah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang salah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adab pertama ketika kita akan masuk ke masjid seperti yang disampaikan oleh penulis Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yaitu beliau memulai dengan sebuah sunnah Nabi. Ketika hendak memasuk masjid, masuklah dengan kaki kanan kita sambil berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku
dan bukakanlah pintu rahmat-Mu bagiku. Masjid seharusnya adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya, orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua hiruk-pikuk dunia, semua jalan sesat yang sudah dia lalui dan ingin kembali kepada Sang Pencipta Allah Maha Kuasa. Maka niat kita untuk bertaubat kembali kepada Allah ketika hendak memasuki masjid itu dimulai dari sebuah langkah. Satu langkah yang akan menentukan 1000 langkah ke depan seperti apa. Dimulai dengan sebuah langkah di kaki kanan dengan membaca doa, ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu bagiku. Karena kita, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah termasuk orang-orang yang saat ini jatuh ke dalam jurang maksiat. Mungkin kita saat ini sudah termasuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, waliyazubillah. Tetapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan hati-hati kita hingga saat ini. Dan semoga itu bisa menjadi amalan yang istiqomah di saat hati kita hidup sampai kita meninggal nanti. Maka meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Sangat penting sekali demi kebaikan hidup kita bersama. Selanjutnya, adab yang kedua saat kita memasuki masjid, yaitu ketika kita hendak memasuki masjid yang mana itu adalah rumah Allah, rumah ibadah, rumah melaksanakan salat dan juga tadarus serta ibadah-ibadah lainnya, maka tidak sepantasnya ketika seseorang melakukan jual beli di dalam masjid. Ini dilarang sekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak pantas bagi kita untuk melakukan jual beli, transaksi jual beli di dalam masjid. Dan juga yang kedua, tidak boleh bagi kita untuk masuk ke dalam masjid guna mengumumkan kehilangan barang kita. Ini juga tidak dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adab yang ketiga, saat kita memasuki masjid yang mana sudah seharusnya kita ketika di masjid hanya untuk beribadah, fokus sholat, baca Quran dan lain-lain, tidak untuk jual beli, tidak untuk mengumumkan barang kehilangan. Adab yang ketiga adalah ketika kita sebelum duduk ke masjid, sebelum duduk di dalam masjid, yang harus kita lakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau kita merujuk kepada pembahasan sebelumnya dari buku ini masih memasuki waktu subuh dari penjelasan Imam Ghazali dalam buku ini. Maka beliau sempat menyinggung, dan jika kita belum melaksanakan ibadah qobliyah subuh di rumah, maka laksanakanlah itu di masjid sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Dan kalau sudah melaksanakan ibadah qobliyah subuh 2 rakaat di rumah, maka laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum kita duduk. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Amr bin As, bahwasanya Rasulullah mengatakan, janganlah kalian duduk di masjid hatta tusalli rakaatain, sampai kalian sholat sunnah 2 rakaat. Dan inilah yang disebut dengan sunnah tahiyatul masjid. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai kita sholat tahiyatul masjid, adab selanjutnya yaitu niat untuk beriktikaf, niat untuk menetap sejenak di masjid. Dan iktikaf ini sebagaimana pendapat sebagian besar ulama, waktunya adalah bebas. Iktikaf tidak hanya bisa di waktu Ramadan saja, tetapi kapanpun kita ingin berdiam di masjid, entah itu ba'da zuhur sampai menunggu waktu asar, atau mungkin dari ba'da zuhur sampai jam 2 saja, atau mungkin dari ba'da asar setengah jam setelah sholat kita mau menunggu di masjid, maka jangan lupa bagi kita untuk meniatkan iktikaf. Karena iktikaf adalah ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sekalipun. Dan kalaupun pernah ditinggalkan itu hanya kecil sekali, sedikit sekali dalam kehidupan beliau. Maka untuk mendapatkan pahala, kebaikan, karena dalam beberapa riwayat dikatakan, barang siapa yang berniat untuk iktikaf di masjid walaupun hanya dalam masa
ketika seseorang itu memerah susu onta, ya ini kisaran 20 menit, 25 menit, maka dia telah mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Yang mana kita tahu di hadis yang lain bahwasanya pahala membebaskan budak tidaklah setiap persendian kullal mafasil, setiap persendian dari budak tersebut itu terhitung sebagai pahala bagi kita. Bisa kita bayangkan berapa besar pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang tidak lupa untuk meniatkan iktikaf setelah memasuki masjid. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beriktikaf, kemudian yang dilakukan adalah berdoa. Manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika sudah dikumandangkan azan, maka kita diwajibkan atau dianjurkan untuk menjawab azan sebagaimana yang disampaikan oleh muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ketika memasuki perkataan hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kalau di azan subuh, as-salatu khairum minan naum, kita jawabnya sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sampai ke perkataan la ilaha illallah juga kita jawab dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian setelah itu kita berdoa Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wassalatil qaimah, sampai setelahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama dengan beliau ketika di hari kiamat nanti. Kita harapkan dengan semua amal-amal yang terlihat kecil itu semoga bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita betul-betul meniatkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa adab yang perlu kita ketahui, yakni adab tentang masuk ke masjid, kemudian apa saja yang kita harus lakukan sambil menunggu waktu sholat. Maka ketika itu sudah kita laksanakan atau sementara kita melaksanakan tersebut sambil menunggu waktu iqamah dikumandangkan, maka setelah itu kita masuk ke dalam adab melaksanakan sholat dan adab setelah sholat. Dan ada satu hal penting yang harus kita ketahui dan mungkin jarang kita atau mungkin sering terlalaikan dari kita, bahwa saat kita melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah tahiyatul masjid di dalam masjid atau sholat sunnah-sunnah lainnya sambil menunggu azan, kemudian iqamah dikumandangkan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membatalkan sholat sunnah kita dan langsung menuju ke shaf di mana sholat fardu atau sholat wajib akan dilaksanakan. Dan ini adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa la sholata ilal maktubah. Ketika sudah datang imam, kemudian muazzin itu melaksanakan iqamah, maka sunnah kita, sholat sunnah kita harus segera diputuskan walaupun belum selesai. Kemudian setelah kita membatalkan sholat sunnah kita, langsung kita merapat ke shaf guna mempersiapkan diri melaksanakan sholat fardu. Cukup sekian yang bisa kita bahas bersama di kesempatan kali ini. Semoga adab-adab yang nampak kecil ini bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan, dan dengan harapan amalan-amalan kecil itu bisa menjadi batu-batu yang akan menuntun kita menjadi batu pijakan kita menuju ridho serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.